You tell her I said hello. Ahoy kamarat, aku Samas, yang artinya, halo rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, Steel, in the house. Gimana? Masih suka cebok pakai tangan kiri? Hehehe. Kali ini saya akan merangkum sebuah film horor berjudul Last Night in Soho tahun 2021, akan menceritakan tentang seorang mahasiswi kampung yang baru pertama kali kuliah dan tinggal di perkotaan, akan menemukan sesuatu yang sama sekali tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Sangat menyeramkan sekali. Jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan pusat serbahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Kisah akan berfokus pada seorang gadis muda bernama Eloise, tapi biasa dipanggil Ellie. Dia baru saja mendapat kabar bahagia tatkala diberikan beasiswa untuk berkuliah di kota Soho di London untuk jurusan fashion yang memang merupakan bakatnya. I'm going to London, I'm going to London, I'm going to Ellie sendiri sudah tidak punya ayah dan ibu. Saat ini dia hanya tinggal bersama sang nenek yang nampak khawatir dengan kepergiannya si Ellie, mengingat Ellie hanya seorang gadis dari kampung yang harus tinggal di kota dengan lingkungan dan pergaulan yang berbeda. Dengan penampilan yang kolot alias old alias jadul, Ellie pun berangkat menuju kota Soho London, di mana dia nampak bersemangat untuk mengenyang pendidikan demi bisa menggapai impian sebagai seorang desainer terkenal. Tiba di asrama, Ellie langsung berkenalan dengan seorang gadis yang akan menjadi teman sekamarnya. Dia bernama Jocasta. Ini babangusnya. Jocasta nampak baik dan perhatian, yang hal itu ditunjukkan saat melihat penampilan Ellie yang klasik dan cukup dibuat kagum ketika mendengar jika Ellie sendirilah yang membuat dan merancang pakaian yang dikenakannya tersebut. What about you? Manchester originally, but I moved down here on my gap year. Ellie pun lantas diperkenalkan dengan gengnya Jocasta, di mana Ellie diajak keluar malam itu juga. Di sana mereka semua minum-minum di bar yang sebenarnya Ellie tidak menginginkan hal ini dan ingin fokus belajar, fokus ke pendidikan, tetapi karena tidak etis jika harus menolak, Ellie terpaksa pura-pura menikmatinya. I don't know, I kind of feel like I'm gonna get culture, and that's how it is for me. Ketika situasi mulai tidak nyaman, Ellie memilih pergi ke lantai bawah dan pergi menyendiri di toilet, yang secara kebetulan Jocasta bersama gengnya pun masuk ke toilet juga, yang di situ Ellie akhirnya menyadari jika Jocasta tidak sebaik yang dia kira. Bahkan penampilan Ellie menjadi bahan ejekan dan olok-olokan di kalangan mereka semua. Ketika pulang, Ellie melihat seorang kakek tua yang baru saja keluar dari tempat memohon maaf, semacam hiburan malam khusus pemuas dahaga kaum pria mungkin, di mana kakek itu sempat melihat ke arah Ellie dan memberikan senyuman manis lalu pergi begitu saja. Alih-alih akan tidur nyenyak supaya besok bisa bangun pagi dan memulai kuliah pertama dengan penuh semangat, Ellie justru dikejutkan ketika Jocasta dan cowoknya masuk begitu saja dan melakukan tindakan tidak terpuji tepat di dalam kamar mereka berdua, di mana saat Ellie bermaksud untuk tidur di ruangan tamu, ternyata di sana lebih chaos lagi ketika anak-anak asrama ini melakukan pesta, yang hal itu ternyata sudah biasa dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi di negara barat. Dari sekian banyak orang, ada satu pemuda yang cukup sopan kepada Ellie. Dia bernama John, bukan saya, tapi ini bungkelekannya. Yang ketika Ellie bangun terlambat dan paling telat masuk kelas, Ellie kembali bertemu dengan John yang dengan baik hati menawarinya tempat duduk tepat di sampingnya. Eloise Turner? Saat nenek menelepon, Ellie berpura-pura semuanya baik-baik saja supaya nenek tidak merasa khawatir, di mana saat itu juga Ellie secara kebetulan menemukan sebuah kertas yang terjatuh dari mading, di mana kertas tersebut merupakan iklan rental kamar khusus wanita yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kampus tempatnya berkuliah. Jocasta. Is she nice? Yeah, she's fun. When I feel more at home.
Mengingat kondisi asramanya tidak kondusif, Ellie memutuskan untuk mengunjungi tempat rental kamar tersebut yang ternyata adalah sebuah gedung klasik bekas apartemen yang dimiliki oleh seorang nenek tua bernama Nyonya Collins. Ini pamatuknya. Beliau pun memperlihatkan satu kamar dengan dekorasi yang cukup klasik seperti tahun 60-an, di mana Ellie yang suka dengan segala hal yang berbau klasik pun langsung sreg saat itu juga dengan kamar tersebut dan langsung pindah di hari itu juga. When you're looking to move in. As soon as possible. You're my world, you're every breath. Posisi kamar Ellie yang bersebelahan dengan lampu papan iklan pun membuat kamarnya menjadi kamar RGB gaming, di mana Ellie tidak masalah dengan hal itu selama dia bisa sendiri dengan tenang sambil mendengarkan musik klasik yang diputarnya. Namun saat Ellie akan tidur dan menutup selimutnya, tiba-tiba... Ya, Ellie tanpa sadar telah pergi ke masa lalu, lebih tepatnya tahun 60-an, di mana di situ Ellie menjadi seorang gadis muda bernama Sandy. Ini bebenguknya. Sandy merupakan seorang gadis yang memiliki talenta menghibur seperti menyanyi dan menari, di mana saat ini dia tengah berada di sebuah kafe paling terkenal di tahun 60-an untuk bertemu dengan sang pemilik kafe demi bisa menjadi artis tunggal di tempat tersebut. I am. Very good. Sandy pun menemui bartender untuk bertanya tentang siapa pemilik kafe ini, di mana bartender tersebut menunjukkan satu orang pria yang katanya cukup berpengaruh dan Sandy bisa menemui pria tersebut jika ingin bisa menjadi penyanyi di kafe ini. Dia bernama Jack, seorang pria karismatik yang mengklaim dirinya bisa mengabulkan keinginan Sandy untuk bisa menjadi penyanyi tunggal di kafe ini, di mana Jack ingin melihat dulu seberapa bertalentanya si Sandy ini dengan menyuruhnya berdansa di tengah para tamu. Ketika mereka berdua sedang berdansa, ada satu tamu yang seorang om-om mesum yang mengganggu Sandy, di mana Jack langsung melindungi Sandy dengan membogemnya secara tidak pugu-pugu. Lantas mereka berdua pun kabur dari sana mengantar Sandy pulang ke apartemen tempat tinggal Ellie saat ini. The closest most people ever get to being on stage. And know that I love. I could see you want it. You hurt me and be so cool. Couldn't be another heart. Ya, Ellie akhirnya bangun di pagi hari, entah hanya sekedar mimpi atau apakah kejadian barusan benar-benar terjadi di masa lalu, tetapi Ellie sangat menyukai sosok Sandy, bahkan menjadikannya sebagai inspirasi untuk desain baju yang akan dibuatnya. Yang menarik adalah Ellie memiliki bekas cupang di lehernya yang kita tahu itu dilakukan oleh Jack kepada Sandy ketika di lift tadi malam, sehingga apa yang kita lihat dan Ellie alami tadi malam bukan sabombrong atau sekedar mimpi belaka, melainkan sebuah momen nyata yang terjadi kepada Ellie. Get some arnica on that, babes. Saat pulang kuliah, muncullah si John bermaksud untuk mengajaknya makan di luar, tetapi Ellie yang sudah punya rencana sendiri pun menolak ajakan tersebut karena dia ingin buru-buru tidur di atas kasurnya untuk kembali menjadi Sandy, si gadis tahun 60-an. Dan benar saja, Ellie kembali terbangun sebagai Sandy, di mana malam itu Jack mengajaknya ke sebuah tempat hiburan bernama Rialto yang di depan gedungnya sendiri terdapat inisial huruf R. Ternyata Jack mengajak Sandy untuk mengikuti audisi, di mana Sandy disuruh untuk bernyanyi dan akan dijuriin langsung oleh seorang pria kaya raya. Alright, knock us dead. You can forget all your troubles. So, she can sing. Setelah audisi, Sandy pun merasa sangat bahagia sekaligus berterima kasih kepada Jack yang sudah memberikannya kesempatan untuk bisa menggapai mimpinya walaupun belum tercapai, di mana Sandy mengajak Jack ke dalam apartemennya dan ya, Anda semua pasti sudah paham ada reward menarik yang akan diberikan oleh Sandy kepada si Jack ini.
Alhasil, Ellie pun mulai terobsesi dengan sosok si Sandy ini, di mana dia mengubah penampilan dan gaya rambutnya menjadi blonde seperti Sandy, bahkan memesan pakaian khusus yang bernuansa klasik alias tahun 60-an. Saat itulah Ellie terkejut saat melihat gedung berinisial huruf R persis dengan apa yang dia lihat di dalam mimpi tadi malam, dan tak lama si penjahit pun memanggil Ellie untuk membicarakan tentang pembayarannya. Excuse me? Are you going to pay for that? Dan ternyata baju yang Ellie pesan harganya sangat mahal, sehingga Ellie yang tak punya cukup uang pun nekat pergi ke sebuah bar untuk melamar kerja di tempat tersebut. Setelah resmi diterima bekerja, Ellie kembali melihat si kakek yang malam itu, di mana beliau terus memandangi Ellie bahkan mengikutinya saat pulang, dan... Excuse me. Which way you going, Del? Singkat cerita, malam pun tiba. Dengan penuh rasa penasaran, Ellie secepatnya berbaring di atas ranjang untuk melihat kelanjutan dari kisah hidup si Sandy, di mana semua orang sudah berkumpul untuk menyambut seorang artis baru yang setelah dibuka, ternyata itu bukanlah Sandy, melainkan orang lain, yang mana Sandy sendiri hanya menjadi seorang penari biasa yang mengiringi artis utama di panggung ini. Ellie yang merasa kecewa pun mengikuti Sandy ke ruangan rias, yang di situ dia nampak ngehuleng tarik dengan perasaan kecewa berat karena ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Tak lama muncullah Jack mengajaknya keluar bertemu dengan seorang pria, lebih tepatnya om-om kaya raya yang doyan main wanita, di mana Jack menyuruh Sandy untuk menemani om-om tersebut, sehingga bisa disimpulkan jika Jack ini bukanlah seorang agen yang menaungi para artis, melainkan hanya seorang germo berparas tampan yang memikat banyak wanita cantik untuk dijual kepada para lelaki hidung belang. Show you did. Thank you. Jack doesn't mind, do you, Jack? Not one bit. Ellie yang mengidolakan sosok Sandy dari awal pun jelas sangat terpukul dan merasa kecewa berat dibuatnya, di mana dia langsung lari meninggalkan bar tersebut dan berakhir di dalam kamarnya sendiri, yang di situ sudah ada Sandy tengah tertidur di atas ranjang dengan om-om yang sudah selesai menggaulinya. Dan ketika Ellie terbangun dari tidurnya, tiba-tiba... You know you're not asleep. Alhasil, perasaan kecewa itu pun terbawa sampai ke dunia nyata, di mana Ellie merusak desain bajunya sendiri sampai membuat seisi kelas terkejut. Melihat Ellie sedang dalam masalah, John merasa perlu untuk menemuinya, di mana John sengaja mendatangi bar tempat Ellie bekerja untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi kepadanya. Customer? Why? What's up? Nothing. Karena Ellie tidak mau curhat, John yang baik hati dan tampan ini pun kembali kepada teman-temannya, yang ketika bar sudah hampir tutup, Ellie meminta izin kepada si pemilik supaya bisa tidur di sana, tetapi karena si pemilik melarang karyawannya untuk tidur di tempat kerja, membuat Ellie harus pulang ke apartemennya dan tidur di ranjang yang sama yang akan membuatnya kembali melihat sosok Sandy. To go. Love you. Love you too. Dan benar saja, pemutar musik tiba-tiba menyala sendiri, disusul dengan Jack yang tiba-tiba masuk dan menarik tangan Sandy untuk segera masuk ke dalam sebuah klub yang dipenuhi oleh om-om kaya raya bersama para wanita penghibur. Sandy rupanya sudah menerima fakta tentang nasibnya yang harus berakhir seperti ini, sehingga hampir setiap malam dia gonta-ganti pasangan dengan om-om yang berbeda dan terpaksa minum sampai teler untuk menghilangkan pikiran jernihnya. Get on with it. What's your name? Alexandra. That's a What's your name? Andy. What's your name? Alexei. That's a lovely name. Suatu hari Sandy didatangi oleh seorang detektif kepolisian bernama, kita panggil saja Samsul. Ini orangnya. Samsul merupakan penegak hukum sekaligus pria yang baik yang sudah banyak menjaring wanita penghibur kembali ke kehidupan yang normal, atau ya bisa disebut bertobat lah. Di mana saat Sandy diajak untuk bertobat dan berhenti dari dunia malam, Sandy justru mengabaikan itu dan memilih untuk tetap melanjutkan kehidupannya. Dan... You know what it's like? That's enough.
Setelah mendapat teror dari setiap hantu om-om yang pernah meniduri Sandy, Ellie menjadi sosok yang pemurung dan penyendiri lebih dari sebelumnya, di mana John yang sejak awal perhatian kepada Ellie pun mengajaknya untuk pergi ke sebuah klub yang kebetulan sedang ada pesta Halloween, dan Ellie pun menerima tawarannya. Ketika sedang asyik-asyik japlin alias joget, Ellie kembali melihat penampakan sosok hantu om-om yang pernah tidur bersama Sandy, di mana Ellie yang ketakutan pun segera lari keluar dan kembali melihat penampakan-penampakan serupa. Beruntung John datang menyusul dan Ellie meminta John untuk menemaninya malam ini karena takut tidur sendirian. Saat Ellie dan John baru saja akan melakukan pengencerotan, Ellie kembali mendapat penglihatan yang lebih buruk dari sebelumnya, di mana Sandy ternyata mati dibunuh oleh si Jack tepat di dalam kamar tersebut. Ellie! You belong to me! I'll call the police! Esok paginya Ellie menemui Nyonya Collins untuk meminta maaf atas kejadian semalam, di mana Ellie yang penasaran dengan kematian Sandy pun bertanya kepada Nyonya Collins, apakah dulu pernah ada gadis muda bernama Sandy yang pernah tinggal di sini dan tewas dibunuh di sini. Nyonya Collins pun menjawab bahwa selama puluhan tahun kamar ini selalu gonta-ganti penghuni, sehingga beliau tidak ingat dengan gadis bernama Sandy yang disebutkan oleh Ellie barusan. Names. Why do you ask? Did someone die in my room? Where are you going? Sejak saat itu, hari-hari Ellie mulai tidak tenang, di mana dia selalu diteror dengan penglihatan akan sosok Sandy dan om-om yang pernah tidur dengannya. Bahkan ketika di dalam kelas sekalipun, Ellie didatangi oleh sosok Sandy yang membuat sesi kelas dibuat terkejut. Merasa bahwa ini adalah sebuah pesan dari Sandy supaya kasusnya terungkap, Ellie pun mendatangi kantor polisi untuk melaporkan tentang kematian Sandy di apartemennya, di mana Pak Polisi sendiri pun bingung dari mana harus memulai penyelidikannya, sedangkan hal itu terjadi pada sekitar 60-an. Jelas itu adalah sebuah kejahatan yang cukup sukar untuk diselidiki di masa ini. 1960s, by a man you believe to be her pimp. I think we've got all we need. Untuk itu, Ellie pun pergi ke perpustakaan umum di kampusnya dengan tujuan untuk mencari tahu informasi tentang segala sesuatu yang terjadi pada tahun 60-an terkait kematian atau menghilangnya seorang gadis muda untuk menemukan fakta konkret tentang kematian Sandy. Secara kebetulan ada John yang sedang berada di perpustakaan, di mana dia masih penasaran dengan masalah apa sih yang sedang dihadapi oleh si Ellie ini, sehingga ketika Ellie menceritakan masalahnya, John dengan sukarela mau membantunya mencari informasi terkait sosok si Sandy ini yang bencilang ini She can start with the next year boxes. 1966. Ellie pun melanjutkan kembali pencarian informasinya, tetapi dari sekian banyak berita di koran tahun 60-an, tak ada satupun berita tentang kematian gadis muda bernama Sandy, dan justru banyak diberitakan mengenai para pengusaha kaya yang menghilang seperti pejabat, pengusaha, pemilik pabrik, dan masih banyak lagi orang hilang, terutama pria atau om-om kaya. Damn, this is just 1 year. London's a bad place. Ketika Ellie sedang fokus mencari informasi itulah, tiba-tiba lampu perpustakaan berkedip, di mana para hantu om-om dari tahun 60-an itu pun menampakkan wujudnya yang membuat Ellie ketakutan, dan hampir saja menusuk si Jocasta menggunakan gunting yang dipegangnya. Ellie yang panik pun segera berlari meninggalkan perpustakaan tersebut, di mana dia pergi ke bar tempatnya bekerja yang kebetulan sedang ramai pelanggan, yang salah satu dari pelanggan tersebut adalah si kakek yang tempo hari sering muncul di hadapannya. Saat itulah Ellie akhirnya mulai menyadari jika si kakek ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan Sandy, di mana Ellie punya kecurigaan jika kakek ini adalah si Jack alias pelaku yang telah membunuh Sandy. I'll have a pint of numbers, love. They're always around somewhere.
Dan benar saja ketika Ellie mengucapkan nama Sandy, si kakek ini nampak tak asing dengan nama tersebut, bahkan menyebut Sandy dengan sebutan gadis yang malang, yang ketika Ellie mulai memojokkannya dengan pertanyaan-pertanyaan lebih mendalam, si kakek pun secepatnya pergi dari bar tersebut. Tak ingin kehilangan kesempatan, Ellie pun mengikutinya sampai keluar dan terus memojokkannya seolah-olah si kakek tua inilah pelakunya, dan tiba-tiba... You tell her I said hello. Ya, si kakek tua ini pun tewas tertabrak wahon, di mana si pemilik bar mengatakan, kasihan sekali ya si kakek tua Samsul ini. Dan ternyata kakek ini bukanlah Jack, melainkan seorang mantan detektif kepolisian bernama Samsul, orang yang pernah mengajak Sandy untuk keluar dari dunia malam yang waktu itu sempat dilihat oleh si Ellie juga. Call an ambulance, Pat. Now! And tell Ellie! Complicatednya masalah ini membuat Ellie menjadi stres dan bingung dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi, sehingga dia segera menghubungi neneknya untuk mengungkapkan keinginannya untuk segera pulang kampung. Beruntung ada John yang selalu peduli, di mana dia bersedia untuk mengantar Ellie pulang ke kampung halamannya malam itu juga. Masalahnya, Ellie tidak bisa begitu saja pulang karena harus izin dulu ke Nyonya Collins. Syukur-syukur uang sewa bulanannya bisa balik lagi, sehingga John disuruh untuk menunggu sekitar 15 menit sampai Ellie mendapat izin dari Nyonya Collins. Dengan gugup dan tergesa-gesa, Ellie pun masuk ke dalam kantornya Nyonya Collins untuk meminta izin berkemas sekaligus refund dana yang sudah dibayarkan, di mana Nyonya Collins justru menyinggung soal kedatangan polisi tadi siang yang menanyakan tentang gedung ini berdasarkan cerita Ellie tentang Sandy yang pernah tewas di tempat ini. Welfare check, she called it. Drink your tea. Hal itu ternyata cukup mengganggu Nyonya Collins karena ini adalah tempatnya, dan gara-gara Ellie gedung ini menjadi diawasi dan dicurigai telah terjadi sesuatu yang aneh-aneh, sehingga Nyonya Collins dengan terpaksa jujur tentang satu hal yang akan membuat Ellie terkejut sekaligus Anda yang menonton di rumah. Faktanya, Sandy bukanlah nama asli melainkan nama samaran, di mana nama aslinya adalah Alexandra Collins alias si nenek tua yang saat ini berada tepat di hadapan Ellie. There is some truth in it. Sandy. I had hopes and dreams. Yang mengejutkan adalah adegan ketika Sandy berlumuran darah bukan karena tewas berlumuran darahnya sendiri, melainkan itu adalah darahnya si Jack yang Sandy bunuh dengan cara menikamnya ratusan kali. Bahkan Anda pun akan dibuat double terkejut tatkala mengetahui jika para om-om kaya yang menghilang di koran adalah pelanggannya Sandy alias om-om yang telah Sandy bunuh, dan semua jasadnya Sandy disembunyikan di balik dinding, di bawah lantai, dan di seluruh ruangan di gedung ini. Like they were nothing. So yes, I wasn't gonna let this city break me. Tak ingin kejahatannya terbongkar, Nyonya Collins alias Sandy tua ini pun sudah menyiapkan rencana untuk membunuh Ellie dengan cara memasukkan racun ke dalam teh yang diminumnya, di mana saat Nyonya Collins alias Sandy keluar untuk membuka pintu si John, Ellie yang sudah terpengaruh racun pun bangun dari tidurnya dan sempat terjatuh, yang membuat lilin tak sengaja masuk ke dalam kotak kertas yang pastinya akan menimbulkan api di gedung ini. She's upstairs. Come on in. Saat itulah Ellie segera meneriaki John supaya cepat lari, namun Nyonya Collins langsung menikam John di perutnya, kemudian menghampiri Ellie yang sedang naik ke lantai atas untuk membunuhnya menggunakan pisau tersebut. Dengan sisa tenaga yang ada, Ellie pun masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintunya dari dalam, tapi tiba-tiba... Ya, di saat genting seperti ini, para hantu pun ikut ngaririweuh alias ikut nimbrung membuat situasi menjadi tambah ribet. Tapi yang menarik adalah para hantu om-om ini rupanya menampakkan diri bukan untuk menakuti atau meneror Ellie, melainkan ingin meminta tolong dan bantuan untuk membunuh Sandy alias Nyonya Collins, di mana saat itu juga Sandy berhasil masuk dan melihat dengan jelas penampakan para korban yang sudah dibunuhnya. That's a lovely night. More than anything you said. Saat gedung mulai terbakar dan mobil polisi mulai bermunculan, saat itulah Sandy akhirnya jujur bahwa dia sebenarnya tidak niat melakukan semua pembunuhan tersebut. Sandy dari awal ingin menjadi seorang penyanyi, tetapi Jack justru mengubur harapan tersebut dan justru menjerumuskannya ke dalam lubang kenistaan, sehingga Sandy terpaksa membantai mereka semua supaya tidak ada lagi orang yang terus mengganggunya. I didn't want any of this.
Sandy tua pun memutuskan untuk bunuh diri daripada harus dijebloskan ke penjara. Lantas dia pun duduk di dalam kamar lamanya dan terbakar oleh api yang ngegugublah di gedung tersebut. Beruntung si John cepat ditangani sehingga dia berhasil selamat. Begitupun dengan Ellie yang segera diberi penawar sehingga mereka berdua akhirnya selamat dan melanjutkan kembali kuliah fashionnya. Beberapa bulan kemudian kita akan melihat beberapa model tengah memperagakan baju-baju hasil desain Ellie di acara fashion show kampus, bukan di Citayam Fashion Week. Di situ ada nenek, John dan Ellie sendiri yang tampak bahagia, dan meskipun kejadian tadi malam adalah sebuah mimpi buruk, tetapi secara tidak langsung telah membantu Ellie untuk mendapatkan inspirasi terhadap desain-desain bajunya saat ini. That was incredible. You really are so brave. Happy I was here to see it. I know. I'm glad I'm here to see it too. Tamat, ending yang cukup mengselebeukan. Sama seperti Ellie yang terobsesi dengan sosok Sandy, ada titik tertentu dalam hidup ketika Anda harus berhenti menyalahkan orang lain atas apa yang Anda rasakan atau kemalangan yang Anda alami karena Anda tidak bisa menjalani hidup dengan terobsesi dengan apa yang mungkin terjadi. Paham? Hehehe, saya tidak. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah terkadang obsesi yang terlalu tinggi dapat menjatuhkan Anda ke jurang yang paling dalam. Jadi, waspadalah, waspadalah. Saya John mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, bulu betis Doraemon. Cuau, 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 cuau.